Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di pelatihan Pintar Kemenak. Kali ini saya akan melanjutkan latihan 3.2 tentang analisis kebutuhan bahan ajar. Baik, langsung saja soal nomor 1. Mengapa penting melakukan analisis kebutuhan bahan ajar sebelum pembuatan materi pembelajaran? A. Agar bahan ajar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Ini sepertinya betul. B. Untuk mengukur sejauh mana bahan ajar telah berkembang. Ini salah ya, kurang tepat, karena hanya itu cara agar bahan ajar dapat dijual dengan baik. Ini juga kurang tepat. Untuk memastikan bahwa bahan ajar sesuai dengan standar nasional. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2. Bagaimana langkah-langkah umum dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? A. Mengembangkan materi tanpa penelitian lebih lanjut. Ini kurang tepat. Menentukan harga bahan ajar, kurang tepat. Identifikasi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa, lalu pilih metode pengajaran. Ini yang lebih tepat. Jadi C aja jawabannya nomor 2. Kalau yang D, ini menyusun bahan ajar tampanya ini yang salah. Jadi harus memperhatikan perbedaan individu siswa. Nomor 3. Apa manfaat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap bahan ajar setelah digunakan? Evaluasi tidak perlu dilakukan, ini salah. B. Evaluasi hanya penting jika ada keluhan, ini juga salah. Agar bahan ajar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan siswa, ini lebih tepat. D. Untuk mengetahui apakah bahan ajar memenuhi standar nasional, ini kurang tepat ya. Jadi nomor 3 adalah C. Nomor 4. Apa yang dapat menjadi sumber informasi utama? Sumber informasi utama ya, ini dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Pengalaman pribadi pengajar saja salah ya, karena tidak hanya pengalaman pribadi pengajar saja. Tren terkini dalam industri mode, ini juga kurang tepat. Hasil survei kepuasan siswa tanpa melibatkan guru, ini kurang tepat ya kalau tanpa melibatkan guru. Dan terakhir, kurikulum nasional dan kebijakan sekolah. Sepertinya yang sumber informasi utama adalah yang D, kurikulum nasional dan kebijakan sekolah. Nomor 5. Mengapa penting memahami gaya belajar siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Karena gaya belajar siswa tidak pernah berubah-ubah, ini kurang tepat karena berubah-ubah ya setiap waktu. Untuk menciptakan bahan ajar yang hanya fokus pada satu jenis gaya belajar, kalau fokus hanya satu jenis ini salah. Karena gaya belajar siswa tidak berpengaruh pada efektivitas pembelajaran, berpengaruh, jadi salah. Yang D, agar bahan ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi belajar individu. D yang tepat. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan bahan ajar? Yang dimaksud analisis kebutuhan bahan ajar adalah ini yang paling tepat. Penelitian untuk menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Yang B ini kurang tepat karena pengembangan bahan ajar bukan tanpa ya, tapi harus mempertimbangkan. Kemudian evaluasi bahan ajar setelah digunakan dalam kelas, ini evaluasi ya, bukan analisis kebutuhan bahan ajar. Yang D ini salahnya karena proses menentukan jenis bahan ajar yang paling populer. Jadi bukan ya, ini kurang tepat. Yang tepat adalah yang A. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran dalam konteks analisis kebutuhan bahan ajar? Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yaitu ini ya, merumuskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Yang A ini salahnya karena menyusun bahan ajar tanpa ini salah. Harus memperhatikan tujuan. Menentukan harga juga salah, bukan menggantungkan seluruh proses pembelajaran pada preferensi siswa ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nomor 8. Apa langkah awal dalam melakukan analisis kebutuhan bahan ajar? Langkah awalnya yaitu pastinya mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan siswa. Nomor 9. Mengapa penting melibatkan para pengajar dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Agar pengajar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan siswa dan proses pembelajaran. Ini yang lebih tepat ya. Bukan karena keputusan sepenuhnya berada di tangan pengembang kurikulum, salah. Atau karena pengajar itu hanya berperan sebagai pelaksana, bukan kontributor, juga salah. Apalagi ini ya, untuk memenuhi harapan pihak sekolah, itu juga salah, tidak tepat. Nomor 10.
Apa yang perlu diperhatikan saat mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam analisis kebutuhan bahan ajar? Yang perlu diperhatikan ya saat mengidentifikasi yaitu ini yang A ini salahnya pada fokus hanya kemampuan akademis saja. Ini salah. Tidak boleh fokus hanya akademis saja. Selalu mengabaikan, tidak boleh mengabaikan, harus memperhatikan. Hanya mengandalkan nilai ujian, apalagi ini tidak hanya mengandalkan nilai ujian, tapi yang paling tepat adalah memahami gaya belajar siswa dan kebutuhan belajar mereka. Oke, 10 soal selesai sudah. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Oke, alhamdulillah lolos passing grade. Oke, mari kita lanjutkan di 3.3. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.